Ya, alhamdulillah kami sejak 2004. Jadi ketika tsunami di Aceh, kami sudah punya tim relawan yang langsung pada minggu-minggu pertama kami sudah berangkat ke Banda Aceh untuk ikut membantu evakuasi jenazah, ya. Kemudian 2005 kami terjun ke Bojonegoro, waktu itu banjir Bojonegoro. 2006 kita Jogja kena gempa bumi, ya. Kita sudah menjadikan masjid ini sebagai posko penanggulangan bencana gempa. Jadi pada waktu itu di masjid ada orang yang melahirkan, ada orang yang menikah, ada orang yang meninggal dalam satu hari di masjid ini ketika geger adanya gempa besar di Jogja pada waktu itu. Nah, sekarang ketika masa pandemi awal setahun yang lalu, masjid ini langsung sudah bisa membantu masyarakat karena kas dana kebencanaan kita pada waktu itu ada saldo sekitar 400 juta. Jadi kita langsung bagikan hand sanitizer gratis, masker gratis, Maghrib Isya kita beri asupan makanan bergizi. Yang selama ini biasanya kami hanya membagi 480 paket sembako per 15 hari bagi warga miskin, kita tingkatkan menjadi per pekan dan 1.000 orang karena banyak orang miskin baru. Ternyata ada 34 warga kita yang terpapar COVID, maka kami sediakan tempat isolasi mandiri, disediakan oleh masjid, dibiayai semuanya oleh masjid, makannya, obat-obatannya, alat oximeternya, sampai dengan ya semuanya kita jamin. Tes tempatnya ini di Jalan Jawa Kanan 8 kita, ini rumah masjid ya. Yang luar biasa dari Masjid Jogokarian adalah sudah memulainya puluhan tahun yang lalu, boleh dikatakan 20 tahun yang lalu ya. Ya, tahun 2000 tahun yang lalu. Ya. Ketika masjid-masjid yang lain belum mengadakan kegiatan sosial, ekonomi dan sebagainya, masjid ini sudah. Mengapa punya kesadaran begitu sejak awal? Ya, karena memang dari remaja kita sudah sering mengadakan diskusi mengenai peran masjid, ya. Jadi waktu itu kita punya buku rujukan dari Ghazali, ya, atau yang disingkat Ghazalba, Siti Ghazali BA, itu tentang masjid sebagai pusat kebudayaan. Nah, itu tahun 70-an akhir itu sudah kita diskusikan. Sehingga kemudian ketika saya menjadi ketua umum takmir masjid, kita aktualisasikan, karena sebelum itu saya kan hanya ketua remaja masjid. Ya, nah, setelah saya dipilih oleh masyarakat menjadi ketua umum, semua gagasan-gagasan di masa remaja ketika kita aktif di remaja masjid itu kita wujudkan. Jadi masjid adalah pusat peradaban, itu sudah harus dibangun karena di dalam Al-Quran sangat jelas ya, minimal di dalam surat At-Taubah itu ada 3 peran masjid. Yang pertama aqimus shalah, ya, yang kedua wa atuz zakah, yang ketiga walam yahsya illallah. Nah, aqimus shalah itu artinya bukan sekedar kita itu meneriakkan adzan mengundang orang, tapi kita harus memobilisasi, menggerakkan masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Ya, maka waktu itu kita mulai dari pendataan. Tahun 2000 itu warga Jogokarian ada 2.973 jiwa, ya, 215 non-muslim. Kemudian yang mukallaf yang sudah wajib sholat ada 1.839 yang sudah wajib sholat. Ya. Tapi mukallaf yang belum sholat masih 816. Wah. Maka kami mulakan dengan gerakan mensolatkan orang hidup. Jadi bagaimana 816 muslim yang mukallaf ini melakukan sholat. Kami kunjungi rumah-rumah, kita berikan kesempatan kalau mau belajar sholat dengan baik, masjid mengirim ustadznya, ya. Nah, kemudian mereka kita ajari sampai bisa. Alhamdulillah tahun 2005 itu tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Yang kedua, kemudian waktu zakah, kita maknai bahwa masjid itu punya kewajiban menjadikan jamaahnya bisa membayar zakat.
bukan menghimpun zakat. Tugas masjid itu menjadikan jamaahnya bisa bayar zakat. Maka uang masjid itu kita habiskan secepatnya untuk memberi bantuan modal masyarakat yang mau berusaha. Anak-anak yang nganggur kita kursuskan untuk bisa bekerja. Ya, itu jangan sampai ada sisa uang di masjid. Segera habiskan. Dan ternyata betul. Kalau 2000-an itu kita paling hanya 19 muzaki. Kemudian zakat yang kita himpun hanya 4 juta. Tahun ini kita punya 659 muzaki dan zakat mal kita mencapai 2,3 miliar. Ya, itu karena apa? Kita terus uang ini kita bagi ke masyarakat untuk berlatih usaha, berusaha. 3 kali belum berhasil, pinjami lagi gratis tanpa bunga, enggak bayar juga enggak apa-apa. Qardul Hasan. Dan tidak pernah kita tagih. Masjid enggak boleh nagih. Tapi memang ada yang belum bayar. Kecil lah, 17% mandek itu. Tapi tidak ada masalah, itu bank saja kemacetannya lebih tinggi dari kita. Ada, ya, gitu. Jadi itu jalan bagus ya. Jadi harus masjid itu tidak boleh tidak ada program pemberdayaan ekonomi, itu bukan masjid, namanya musola. Karena hanya sholat saja. Ya, hanya tempat sholat. Jadi kalau masjid itu harus memberdayakan jamaahnya supaya bisa bayar zakat. Jadi aqimis sholat wa atu zakat. Tidak boleh masjid itu cuma malah mintain zakat masyarakatnya saja. Tidak. Harus menjadikan masyarakatnya bisa bayar zakat. Ya. Jadi jangan sampai kas masjid hanya untuk membangun fisiknya masjid. Itu bukan masjid, namanya candi Islam. Ya, jadi itu saya selalu katakan begitu. Ini harus dikembalikan kepada Al-Quran yang benar. Jadi orang sekarang memfungsikan masjid hanya tempat sholat, itu adalah Stadblad nomor 26 tahun 1903 buatan Belanda. Gitu loh. Jadi kalau masjid hanya sholat jamaah, pengajian, itu masjid zaman Belanda, belum merdeka. Takmirnya harus dimerdekakan dulu. Jadi masjid itu atau zakat, menjadikan masyarakatnya mampu membayar zakat. Jadi kalau dulunya 19, sekarang 659. Infak Jumat dulu 200.000, sekarang rata-rata 18 juta. Infak subuh dulu nggak ada, sekarang infak subuh itu warga sekitar. Iya, warga sekitar dan mungkin ada tamu. Infak subuh itu bisa sampai 120 juta per bulan. Ya. Oh, dibedakan? Oh, beda. Subuh kan ada kotak infaknya sendiri. Belum lagi itu yang gambar nisan tuh kotak untuk bantuan kematian. Itu rata-rata bisa 8 juta per pekan itu. Ya, jadi kita ini alhamdulillah akumulasi dana masyarakat yang diberdayakan masjid tahun ini mencapai 12 miliar satu tahun. Tahun ini. Luar biasa. Tahun lalu? Tahun lalu ya sekitar 1,7. Wah, peningkatannya 12 kali. Ya, jadi itu ya karena tadi pemberdayaan yang kita lakukan. Jadi yang dulu menerima zakat sekarang bayar zakat, bayar sedekah gitu. Jadi kalau orang kasih modal 3 kali belum berhasil, minta kasih lagi. Kenapa? Nah, dalam Quran itu sampai 7. Sa'i itu kan 7 kali. Ya, baru ketemu air. Jadi tidak boleh. Kita harus semuanya merujuk kepada Al-Quran. Orang itu berusaha seperti ya istri Nabiullah Ibrahim itu ya lari ke sana 7 kali baru ketemu air. Ya, maka kalau kita membantu orang minimal 7 kali kalau belum berhasil. Tidak boleh baru sekali 2 kali, kan sudah dibantu kan tidak berhasil. Bantu terus sampai 7 kali. Ya, hajar kan begitu. Itu rata-rata mereka itu bisa di bidang apa? Macam-macam, terserah aja mereka. Tapi kita bantu dalam sisi marketingnya, manajemen keuangannya, kita pelatihan atau pelatihan ada. Kita sudah ada biro, namanya Biro Pengembangan Ekonomi Masjid. Sudah ada yang menangani, kemudian kita latih jualan online-nya, semuanya kita lakukan. Untuk warga, untuk jamaah kita kan ada 2, ada jamaah warga, ada jamaah non warga. Jadi kita ada kriterianya. Jamaah warga adalah jamaah yang berdomisili di kampung Jogokarian. Jamaah non warga adalah orang dari luar Jogokarian yang aktif berjamaah di masjid ini, menjadi bagian dari komunitas masjid ini. Itu juga jamaah, tapi non warga. Ya. Ada walam yahsya ilallah. Walam yakhsha illallah itu kita wujudkan.
adanya masjid harus hilang semua ketakutan, kecuali hanya kepada Allah. Terutama alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi lihat masjid tidak takut lapar. Masjid ada ATM beras. Iya, saya lihat tadi. Nggak punya beras, ambil beras di masjid, ya. Itu. Ada tempat menanaknya. Ada tempat masaknya. Kemudian juga mereka kita bantu secara kontinu, ada 480 warga yang kurang mampu. Ini tiap 15 hari kita antar ke rumah. Ada beras, ada gula teh, ada minyak goreng, ada lauk pauk. Ya. Jadi tidak boleh ada orang takut lapar di kampung ini ketika ada masjid. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang punya rumah ini, yang membuat orang tidak takut lapar, kan gitu. Kita ekspresikan dalam bentuk itu. Wa amanahum min khauf. Jangan sampai mereka itu merasa takut. Datang ke sini sepatu sendal hilang kita ganti baru dengan merek yang sama. Sepeda motor parkir hilang kita ganti baru dengan tipe dan merek yang sama. Kalau saya nakal, Silakan aja nakal, urusannya Allah bukan urusan kita. Urusan kita itu melayani sebaik mungkin. Jadi langsung saja. Iya, nanti akan kita tanya-tanya. Iya, kita itu mudah saja. Cuma Allah itu mengawasi kok. Jadi di masjid itu ada Allah, rumahnya Allah. Silakan aja orang mau berbuat apa saja, dikira Allah tidak tahu ya. Yang punya masjid ini kan Allah. Kita ini kan pelayan-pelayan rumah Allah. Jadi harus melayani dengan baik, pada prinsipnya demikian. Ya, kemudian jangan sampai ada orang yang takut anaknya tidak bisa lanjut sekolah karena biaya. Kalau tidak punya biaya, SPP-nya serahkan ke masjid. Masjid yang akan bayar tagihannya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi semua warga di sini, semua sekolah, sampai perguruan tinggi. Iya, kalau mereka mau, ada yang nggak mau kuliah juga kan, ya terserah saja. Jadi yang penting bahwa masjid ini menyediakan dana. Kita juga jangan sampai ada orang nggak bisa tidur karena rumahnya bocor. Kita sudah memperbaiki 130 rumah warga. Luar biasa. Bahkan kita tahun lalu itu membangunkan rumah warga untuk usaha. Kita bangun hampir 300 juta satu rumah, itu bukan pinjaman, benar-benar dibantu masjid. Nanti boleh wawancara, ini masjid ke sana dikit ada bengkel. Jadi dulu ada satu rumah dihuni 4 kakak, bapaknya, ibunya, terus anaknya 3 sudah nikah semua. Ada yang buka bengkel, ada yang buka jualan makanan, ada yang buka laundry. Berdesak-desaan, bengkelnya di jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Maka kita undang, mau nggak kita bangunkan rumah? Kita bangunkan rumah 2 lantai. Jadi sekarang bengkelnya bisa di lantai bawah, buka warung di lantai bawah, laundry. Mereka tinggal di lantai atas. 100% itu dibangun oleh masjid. Tanpa kewajiban menyicil, membayar atau apa. Udah, betul-betul penuh. Mereka jamaah. Jamaah, ya. Terus kepercayaan itu. Tapi ketika uang itu disimpan, meskipun diumumkan kas masjid kita sekian, orang nggak percaya. Jangan-jangan cuma angka duitnya dipinjam pengurus. Itu kecurigaannya akan muncul. Ya. Jadi itu, orang malah curiga. Jangan-jangan cuma dilaporkan angkanya, begitu diperlukan nggak ada. Remaja mau buat kegiatan gitu, susah minta uang. Ini mau ini, susah minta uang, padahal saldonya banyak. Ya mungkin uang hanya angka saja, misalnya uangnya real sedang dipakai oleh yang bersangkutan. Ini sering terjadi begitu. Jadi ini trust, ya kepercayaan. Soal kemampuan itu belakangan, karena Allah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan Allah, Allah akan berikan jalan-jalannya. Jadi nanti jalannya akan ketemu saja. Ya, yang penting kesungguhan.